Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila dari kelas MPI 4A dengan NIM 2102060007. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Alimuddin SUD MPDI. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi-materi yang telah diberikan sebelumnya yang termuat dalam bentuk poster. Mari kita simak penjelasannya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu perencanaan pendidikan. Untuk pengertian perencanaan, saya mengutip pendapat dari salah satu para ahli, yaitu menurut Bintoro Djokro Aminoto, bahwasanya perencanaan ini adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian perencanaan pendidikan itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk merumuskan program-program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur dan metode yang akan digunakan dalam usaha untuk pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian untuk unsur-unsur perencanaan pendidikan, yang pertama yaitu penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis, yang kedua yaitu proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, yang ketiga yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi, kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu tujuan pembangunan nasional bangsa, dan yang keenam yaitu masalah strategi. Kemudian untuk prinsip-prinsip perencanaan pendidikan itu yang pertama yaitu komprehensif, di mana perencanaan yang disusun itu harus mampu untuk memotivasi dan mengembangkan mentalitas warga sekolah dalam bekerja sama sebagai satu tim. Kemudian yang kedua yaitu integral, di mana perencanaan itu harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang bersifat menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu efisien. Yang keempat yaitu interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan dan beragam kehidupan. Kemudian yang kelima yaitu fleksibel, yaitu tidak kaku tetapi dinamis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu objektif rasional, yaitu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu saja. Kemudian yang ketujuh yaitu kelengkapan dan keakuratan data. Kemudian yang kedelapan yaitu continue, di mana perencanaan pendidikan itu harus memperhatikan aspek keberlangsungan strategi untuk menyelesaikan persoalan dalam dunia pendidikan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu sejarah perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu asal-usul perencanaan pendidikan, di mana perencanaan pendidikan itu sudah dimulai dari sejak zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan itu sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif. Nah, di mana bangsa Sparta pada 2500 tahun yang lalu itu telah merencanakan pendidikannya untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Kemudian untuk perencanaan pendidikan pada awal dan Perang Dunia II, yaitu di mana kondisi perencanaan pendidikan pada saat masa ini itu dimulai pada tahun 1923 di Uni Soviet atau kita kenal dengan Rusia di masa sekarang, yaitu dengan ditemukannya dokumen rencana 5 tahun. Kemudian perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II yang dimulai sejak tahun 1950, di mana negara-negara yang baru merdeka itu sudah mulai menyadari pentingnya perencanaan pendidikan ini sebagai alat untuk pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, kemudian untuk perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia itu dimulai pada tahun 1967 ketika seorang ahli perencanaan ekonomi Belanda yang bernama Profesor Dr. Tinbergen itu datang ke Indonesia untuk memotivasi para pejabat-pejabat pendidikan agar mau untuk mempelajari teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu masalah dan tantangan dalam perencanaan pendidikan. Nah, untuk masalah perencanaan pendidikan itu dimulai dari rendahnya sarana fisik, kualitas guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, bahkan kesempatan pemerataan pendidikan itu juga rendah, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan juga yang paling sering terjadi yaitu terkait mahalnya biaya pendidikan. Kemudian untuk tantangan perencanaan pendidikan itu dimulai dari yang pertama
terlalu cepatnya perubahan kurikulum, kesulitan untuk mempraktekkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan, dan pendidikan harus mampu untuk berdampak perubahan positif pada manusia. Kemudian pendidikan harus selaras dan mampu untuk mengembangkan iptek. Kemudian mampu untuk memberi perhatian besar terhadap segala sesuatu yang terkait dengan hak asasi manusia. Nah, kemudian institusi pendidikan itu harus memberikan informasi yang benar dan tepat agar peserta didik dapat terhindar dari informasi-informasi yang negatif. Kemudian yaitu adanya upaya untuk mencari keuntungan melalui dunia pendidikan. Kemudian minimnya fasilitas dan sarana pendukung yang ada, serta pendidikan itu dituntut untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu untuk bertanggung jawab pada kesejahteraan seluruh umat manusia. Nah, materi yang keempat yaitu fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga sebagai alat untuk menjamin pembangunan pendidikan. Kemudian yang keempat itu sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima yaitu sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Materi yang kelima yaitu teori-teori perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu teori sinoptik, di mana dia menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan sehingga objek perencanaan dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dengan satu tujuan yang disebut dengan visi. Kemudian yang kedua ada teori inkremental yang didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya, di mana teori perencanaan ini itu bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang, yang berarti hanya menekankan pada perencanaan jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada teori transaktif, di mana menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, di mana sifat desentralisasi yang transaktif itu berkembang dari individu ke individu, yang berarti secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ada teori advokasi yang menekankan pada hal-hal yang bersifat umum, di mana perbedaan individu dan daerah itu diabaikan. Kemudian yang kelima ada teori sitar. Teori ini merupakan gabungan dari teori sinoptik, teori inkremental, transaktif, advisesi, dan radikal, sehingga teori ini disebut dengan complementary planning process, di mana teori ini menggabungkan kelebihan-kelebihan dari teori tadi sehingga lebih lengkap dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat serta tempat di mana perencanaan pendidikan itu diaplikasikan. Materi yang keenam yaitu prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu teori ikhlas, di mana di sini melibatkan pendidik dan peserta didik secara langsung, di mana pendidiklah sebagai penanggung jawab dalam proses pembelajaran sehingga ia harus ikhlas dalam menjalankan amanah yang diembannya. Kemudian yang kedua ada prinsip kreatif dan inovatif, di mana dalam proses pendidikan itu harus menghadirkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran itu menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian yang ketiga ada prinsip efisien, di mana dalam sebuah perencanaan pendidikan, misalnya ketika membutuhkan biaya yang besar, maka dituntut untuk memperlakukan efisiensi yang tinggi agar tidak ada pengeluaran biaya yang sia-sia. Kemudian yang keempat ada prinsip berkelanjutan atau kontinu, di mana proses pendidikan itu pasti membutuhkan waktu yang panjang. Jadi prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan ini sangatlah dibutuhkan. Kemudian yang kelima ada prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat. Di sini terbagi dua, yaitu secara individu dan kelompok di dunia, di mana ini akan ditanggung secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, secara individu di akhirat, di mana ini akan ditanggung oleh setiap individu sendiri sesuai dengan kadar perbuatan mereka yang akan mereka tanggung di akhirat.